Oke semua, baik lagi di Papskan. Jadi kali ini aku bakalan cerita beberapa tragedi yang aku alami tepatnya di Jalan Cikelet ya. Di Jalan Cikelet, sesudah Ranca Buaya dan sebelum Pantai Santolo. Waktu itu kami biasa-biasa saja menelusuri daerah Pantai Santolo. Perjalanan kita saat berangkat itu pukul 2 siang pada hari Jumat. Nah, awalnya sih biasa-biasa aja, nggak ada apa sih, nggak ada keluhan, indikasi atau apapun itu. Tapi pada saat pemberangkatan, saya pergi bersama 3 orang teman saya ya. Awalnya saya menggunakan motor pribadi dan yang lain menggunakan satu motor karena kita bertiga, jadi 2 orang satu motor, 1 orang satu motor gitu. Nah, kejadiannya di sini motor saya tiba-tiba tidak bisa dilanjutkan menuju pantai karena ada beberapa sedikit keluhan yang terjadi, tiba-tiba mogok gitu. Padahal semua benar-benar udah lengkap, udah benar-benar full service banget. Dan ya akhirnya kita pulang dan membawa kembali motor teman saya yang satu lagi gitu. Nah, di situ pun alhamdulillah lancar ya. Next, jadi kita lanjut ke tujuan kita, ke Pantai Santolo. Nah, di situ kita akhirnya sampai pukul 10 malam. Dikarenakan tadi mogok tadi gitu kan. Sampai pukul 10 malam dan ya seperti biasa kita cari tempat tidur lah buat istirahat gitu kan. Nah, kita tidur istirahat biasa sebentar. Lalu di situ aku dan teman-teman ya makan gitu kan, seperti biasa lah, aktivitas biasa, menyalakan api unggun dan makan-makan biasa sederhana gitu kan di pinggir pantai, karena pengen nyobain angin apa sih, suasana malam di pantai gitu kan. Nah, kita lanjut ke pantai, lalu kita balik lagi, kita tidur. Nah, bangun pagi pukul 8 pagi kalau nggak salah, karena kita tidur terlalu malam waktu itu ya. Kita tidur jam 3 kalau nggak salah, sampai-sampai kita ketiduran semua gitu di pinggir pantai. Ada sebuah apa ya, kalau bahasa Sundanya sih saung-saung gitu ya yang ada di pantai. Nah, nextnya pagi-pagi kita ya merasakan suasana lah, bikin video klip, bikin asik-asikan tentang ya gimana ini itulah, tentang bikin video tentang konten atau apapun itu. Nah, di situ selesai karena mungkin terlalu capek ya. Kita lalu makan-makan di Sayang Heulang kalau nggak salah. Di daerah Sentolo juga sih, cuma di pantainya. Cuman kita makan di situ terus ya, rehat beberapa menit selesai makannya. Lalu kita pergi kembali ke apa sih? Ke penginapan, ke tempat istirahat. Nah, di situ aku pribadi sih ngerasain badan aku lemes ya. Badan aku lemes tuh udah ngasih kode ke temen sih, jadi pengennya aku tuh istirahat tuh dulu lah, tidur dulu. Dan ya intinya sih ingin istirahat gitu. Kalau bisa sih perginya kita pulang ke Bandung gitu kan, kalau bisa besok subuh aja gitu, selesai sholat subuh. Nah, karena mungkin temanku yang satunya udah punya janji sama ada panggilan kerja, jadi kita nggak bisa istirahat gitu. Kita pulang jam
setengah tiga atau jam tigaan ya. Karena ya kita lanjutlah, intinya lanjut pulang. Nah, kita bergegas, prepare, kita pick up semua barang, lalu kita pulang. Nah, di sini kejanggalan yang ada yang aku ceritain sekarang tuh aku singkat di sini gitu di pertengahan video. Jadi gimana ya? Pertama, aku punya istri dan dia lagi hamil. Alhamdulillah jalan 5 ya. Lalu eh kejanggalan kedua, motor aku tiba-tiba mati gitu. Tiba-tiba nggak bisa hidup. Padahal pas aku pulang dari selesai kejadian aku kecelakaan, motorku aman-aman aja. Nggak bermasalah sama sekali. Nggak bermasalah sama sekali. Lalu yang ketiga, dari kita berangkat dari Bandung ke Santolo menuju pantai ya. Eh dari jam berapa ya? Jam 8 kalau nggak jam setengah 9 lah. Nah, dari jalur selatan tuh sesudah tempat istirahat di Ranca Buaya ya. Kalau kalian tahu sih, Ranca Buaya kan lurus terus Santolonya ke kiri, kalau ke Jayanti ke kanan. Kalau dari arah aku kan Pengalengan ya, lewat lewat jalur itu, lewat Gunung Pengalengan, nah lewat Cukul. Nah, itu kita di rest area. Nah, belok kiri ke jalur jalan selatan Santolo tuh. Nah, di situ kejadiannya malam jam 8 kalau nggak salah. Tumben-tumbennya gitu kan. Kita tuh ke pantai itu nggak sekali dua kali, udah sering banget gitu kan. Ada kejanggalan yang aneh. Yang pertama tadi tuh masalah motor, terus kedua istri aku juga, dan ketiga ya Allahu alam sih, aku nggak tahu ya. Sebelum kejadian di situ tuh ternyata waktu aku dilarikan ke rumah sakit terdekat di daerah Cikelet bersama teman saya yang lumayan berluka parah seperti ini, ya aku panik gitu kan. Jadi dari awal berangkat tuh dari jam 8 malam. Kita kan ini ceritanya berangkat ya. Berangkat di sebelah pertama di tengah deh. Di tengah kan jalurnya sepi banget ya. Itu di pinggir-pinggirnya masih kelihatan pohon-pohon rimba yang benar-benar apa sih? Masih jarang orang yang apa? Bersihkan gitu kan. Meskipun beberapa kilometer ada rumah, ada pom mini gitu kan, karena akses buat pom besar gitu, pom pom bensin itu nggak ada, jadi banyak akses-akses seperti itu. Nah, pertama di tengah itu ada, aku lihat ular, bahkan temanku pun lihat. Posisi kakiku seperti apa ya, eh posisi motor kan gitu ya, metik kan duduk gitu kan. Nah, aku kakinya dikebawahin gitu, jadi nggak nggak nempel ke tanah gitu kan, jadi melayang gitu. Nah, dari situ aku lihat ular. Mungkin dari kalau kita pergi ke sana kan jalurnya kita sebelah kiri kan. Dia tuh dari kanan ke tengah, jaraknya tuh deket banget sama apa sih? Sama kaki aku gitu yang sebelah kanan ya. Nah, kita ya biasalah spontan kaget kan. Dari situ nggak berapa lama tiba-tiba ada yang sebelah kiri juga ular hitam. Hitam terus dia diri gitu kan. Seperti inilah, seperti ya gitulah, seperti gini kan. Nah, beberapa next kemudian mungkin ini yang ketiga agak lama sih. Mungkin berselang beberapa menit, 5 atau 10 menit lah kalau nggak salah. Itu pun jarak masih jauh ke lokasi yang kita tuju. Nah, ada lagi di sebelah kanan sesudah dilewati oleh mobil. Ada lagi. Nah, kita pun menghiraukan itu semua, lalu ya ke
apa, ke cerita yang tadi kita tiba-tiba nginep di sana, terus prepare buat istirahat. Nah, besoknya kita rame-rame asik-asik bikin video dan konten. Nah, waktu pulang ini nih, sore sekitar jam jam berapa sih? Jam setengah tiga lah kita pulang, jam 2 kita berangkat ke jalur Cikelet ya. Nah, di situ kejadiannya pas tanjakan lalu belok kanan tuh, sebelumnya yang kita lewati itu emang ada orang yang terlindas truk dan meninggal. Bahkan darahnya pun masih masih ada di tengah gitu, nggak apa sih, bekas noda darahnya gitu. Nggak ditutupin pasir atau apapun ya, aku nggak tahu sih. Kata orang-orang sekitar ya, orang-orang pantai sana gitu kan, pantai Santolo, hmm, katanya harus kalau udah ada kayak gitu harusnya Akang harusnya balik lagi putar arah. Mau nggak mau Akang harus putar arah gitu kan. Nantinya sial gitu kan. Ya aku kan percaya nggak percaya sih. Dan akhirnya kecelakaan itu terjadi gitu teman-teman. Di sini aku ringkaskan foto-foto teman aku dan aku pribadi. Ya alhamdulillah sih aku nggak terlalu parah ya. Cuman ada memar-memar sedikit gitu di kaki kanan aku. Lalu apa sih namanya? Cuman teman aku tuh ada kejadian yang janggal di sini. Aku percaya dia karena orangnya dia benar-benar nggak membuat sesuatu itu dia ada gitu kan. Ditambah kan dia orangnya ya lebih, intinya lebih lebih baik dari saya pribadi gitu kan, lebih lebih terlihat lah, lebih ke lebih terlihat apa ya, lebih terlihat tawakal lebih dari saya gitu kan. Nah, dia mungkin tragedinya lurus, dari sebelumnya kita turun dulu ke bawah, terus lurus, agak lurus jalan tuh. Nah, sebelum turun ke bawah itu kejadian yang orang yang terlindas truk gitu ya. Nah, langsung turun ke bawah, naik ke atas, langsung belok. Nah, lu nanjak langsung belok. Nah, posisi itu yang kita jatuh tuh di situ. Lurus, nanjak. Tiba kata kata teman aku kata teman aku sih dia ngeblank gitu kan, tiba-tiba putih aja, hitam semua nggak keliat ya. Tapi Allah alam tapi kan. Nah, dari situ kita ke kiri. Ke kiri mungkin ada kesalahan dari kita juga. Ngerem, kita ngerem tuh benar-benar aku nggak fokus, temanku pun entah kenapa gitu. Dia padahal jatuhnya nggak terlalu parah gitu kan. Cuman posisinya gitu kan, kalian tau lah, kalau naik motor apa sih, pasir pasir yang kalau di aspal kan kalau ada pasir tuh licin ya. Nah, kita nginjek injek motor kita, injek pasir itu. Lalu kita jatuh ke kiri. Yang anehnya, aku pribadi, ya aku bersyukur ya. Teman aku tuh menggunakan helm dengan pengaman yang cukup baik ya. Tapi aku di sini karena aku rambut aku basahnya kan lama gitu kalau kering. Aku ke teman aku malah bilang kayak gini. Kalau kata Sundanya sih, "San, iya enakeun pisan angin sepoi-sepoi," gitu kan. Kalau bahasa Indonesia ini, "San, ini enak banget sih. Ini angin sepoi-sepoinya enak banget ke badan kita." Kata teman aku, "Iya," katanya. Nah, di situ kejadian beberapa lama kita jatuh. Motor kita ke kiri, aku pun ikut posisi motor, cuman aku agak tengah. Nah, teman aku udah di belakang. Dari belakang dia jatuh. Jatuhnya posisinya tuh apa ya? Kayak Superman gitu kan ya. Cuman nggak terlalu jauh. Dia nggak berguling-guling itu enggak. Brag jatuh, serp. Nah, aku coba coba bangkit ya, coba bangun. Aku bangun, lalu aku lihat dia.
tiba-tiba dia udah ada batu di sebelah kanan matanya gitu, di sebelah sini. Di sebelah sini dia ada batu. Lalu aku nggak sadar ada luka-luka di atas kepala loh. Ada di sini ada luka-luka kepala. Nanti fotonya aku liatin di atas sini nih. Nah, yang aku nggak habis pikir malahan aku nggak pakai helm. Aku sama sekali nggak pakai helm. Helm aku disimpan di sikut. Helm di sikut. Nah, yang tambah parahnya ternyata helm aku belah dua, men. Helm aku belah dua. Ya aku nggak refleks dari situ sih, aku buang ya. Terus aku tiba-tiba ada ibu-ibu yang nolong. eh, ter- Katanya sih ibu itu pulang dari ibu itu juga sama anaknya. Terus ada beberapa orang waktu itu pas kejadian kita jatuh. Apa sih? Pegawai puskesmas ya. Pegawai puskesmas di situ. Nah, kita pun dilarikan menggunakan ambulans karena mungkin masih lemas, badan juga sakit. Dilarikan ke sana. Di apa sih? Ya kita dibersihkan lah, dibersihkan. Luka-lukanya langsung teman aku dijahit ya. Kalau nggak salah sih eh adalah semua dari total wajahnya itu ada 15 jahitan. Dan alhamdulillah kita semua masih bisa diberikan keselamatan, teman-teman. Meskipun kejadiannya cukup tidak disangka-sangka gitu kan. Nah, akhirnya malam larut aku nggak pulang ya karena kendaraan motornya nggak bisa dibawa menggunakan mobil. Temen aku yang tragedi kecelakaannya parah, dia masuk ikut lewat apa sih, menggunakan mobil bersama kakak iparnya. Dia pulang jam 11 malam. Iya deh, setengah 12 malam. Nah, aku posisi itu nggak pulang. Aku balik lagi ke Pantai Santolo. Lalu aku diem di sana, istirahat di sana di pinggir pantai, di sebuah saung bilik gitu kan. Aku tidur di sana sampai jam 5 subuh, setengah 6 aku pulang. Aku pulang nyampe jam 7. Jam berapa ya? Jam 11 siang aku sampai. Alhamdulillah aku pulang ke rumah sampai dengan selamat. Cuman ya aku dari pulang dari situ aku badan agak sakit dan aku masih lemas lah. Dan alhamdulillah bisa sampai sama tujuan. Jadi inti jadi jadi intinya dari video ini kita sih bukan harus percaya atau nggak percaya ya sama pepatah leluhur kita kan. Tanah Jawa itu pekat banget dengan leluhur gitu kan. Seperti kalau misalkan istri sedang hamil, kita jangan bepergian, itu betul banget. Karena aku yang merasakan, karena aku ini anak pertama ya, merasakan hal itu. Terus sebenarnya tanda-tandanya udah terlihat banget sih dari motor. Terus eh apa sih? Ya tanda-tanda banyaknya hewan gitu kan. Terus di sana agak suasananya agak silent sih, sepi banget. Padahal orang-orangnya rame. Cuman hawanya agak gak enak gitu kan. Nah, jadi hikmah dari sini, kalau kalian bepergian jauh, safety lah intinya. Perut harus isi, itu nomor utama teman-teman. Izin dari orang tua juga, kalau yang udah punya istri, izin dari istri juga. Yang ketiga, cek kendaraan kalian, sudah komplit kah? Sudah aman kah? Seperti itu. Lalu yang keempat juga yang paling utama sih, berdoa kepada Tuhan kalian masing-masing. Semoga dilancarkan berangkat dan perginya. Semoga disehatkan kembali. Jadi
ya intinya sih menurut apa sih warga di sekitar jalan selatan itu kita harus banyak berhati-hati dan berdoa, soalnya masih agak-agak, ya kalian tau lah. Dan aku salahnya aku tuh sama teman-teman nggak pamit atau apapun punten apa seperti itu enggak, makanya hal itu kejadian sih. Tapi alhamdulillah kita udah pulang dan selamat bisa berjumpa kembali dengan keluarga, alhamdulillah. So mungkin itu video sharing saya terhadap kejadian saya. Semoga bisa menjadi apa ya, pelajaran buat aku pribadi dan teman-teman juga, buat kalian semua. Safety itu nomor pertama. Berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan kalian masing-masing. Jaga keselamatan dan minta izin kepada orang tua dan istri kalian. So terima kasih, gua Papsgan. See you next time and bye bye. Don't forget for subscribe, okay? Terima kasih.